Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jelita Puji Samzani dengan NIM 210211500006 dari kelas 01 program studi arsitektur akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1, yaitu konsep perancangan rumah tinggal. Perancangan rumah tinggal ini diambil dari salah satu anggota kelompok kami yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, di Kecamatan Birengkanaya, Kelurahan Pacarakang. Di sekitar tapak ini terdapat beberapa fasilitas-fasilitas umum. Yang pertama terdapat dua masjid yang di sini saya tandai dengan warna hijau. Masjid pertama terdapat Masjid Al-Ikhlas Blok AD yang berjarak 210 meter dari tapak, yang dapat ditempuh dengan jalan kaki selama 3 menit dan mengemudi selama 2 menit. Dan masjid yang kedua terdapat Masjid Nurul Hijrah yang berjarak 180 meter dari tapak dan dapat ditempuh dengan jalan kaki selama 2 menit dan begitupun dengan berkendara. Selanjutnya, kotak berwarna biru ini, biru tua, merupakan apotik yang berjarak sejauh 850 meter dari tapak yang dapat ditempuh dengan berkendara selama 5 menit. Di sini terdapat kotak berwarna kuning yang merupakan rumah bermain Kim Al-Zikra atau sekolah pendidikan anak usia dini dan jaraknya dari tapak adalah 22 meter yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 1 menit. Dan terakhir terdapat kantor lurah yang berjarak 200 meter dari tapak dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 3 menit dan mengemudi selama 1 menit. Tapak berada di Jalan Kesatuan 31 nomor 13.106 Blok AD BTP dengan kode wilayah 737114 dengan luas tapak sebesar 63 meter persegi dengan panjang 9 meter dan lebar 7 meter serta dengan keliling 32 meter. Dengan bentuk jalan sekitar tapak tidak terdapat jalan setapak dan trotoar karena hanya memiliki jalan kecil yang ada di depan tapak, yakni jalan kelas 3C dengan lebar jalan 3 meter, 2 jumlah lajur serta 1 jumlah jalur. Selanjutnya, ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan daerah Kota Makassar nomor 4 tahun 2015 pasal N ayat 2 huruf C paling sedikit sekitar 30% dikali dengan luas tapak, yakni 1.890 meter persegi. Dan koefisien dasar bangunan yakni 40% dikali dengan luas tapak dan didapatkan 25,2 meter persegi. Dan gaya sempadan bangunan pada tapak adalah 2,5 meter sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Makassar pasal 106. Dan koefisien lantai bangunan pada kawasan ini adalah 15 meter sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Makassar pasal 106.
Selanjutnya mengenai data existing. Pada batas utara, tapak berbatasan langsung dengan rumah warga dan jalan yang menghubungkan BTP dengan Daya. Di batas timur, tapak berbatasan langsung dengan rumah warga. Batas selatan berbatasan langsung dengan jalan kelas 3C, dan batas barat berbatasan dengan rumah warga. Selanjutnya mengenai keistimewaan fisik alamiah dan keistimewaan fisik buatan. Yang menjadi keistimewaan fisik alamiah pada tapak ini adalah pohon, yakni karena suatu lingkungan akan tampak asri dan memiliki udara yang sejuk dan dapat dimanfaatkan sebagai peredam kebisingan dan penghalang bagi sinar matahari yang terik. Keistimewaan fisik alami selanjutnya yaitu kontur tanah pada tapak. Kemiringan tanah pada tapak ini cenderung rata, dan keistimewaan fisik buatan pada tapak terdapat beberapa tiang listrik yang menjadi penghubung listrik antar rumah warga setempat. Selanjutnya sirkulasi kendaraan. Pada tapak terdapat dua jenis lalu lintas, yakni lalu lintas sedang dan lalu lintas ringan. Lalu lintas sedang ini berada di bagian utara tapak yang merupakan jalan penghubung antara kompleks BTP dengan Daya, dan lalu lintas ringan terdapat di depan tapak yang merupakan jalan kecil atau jalan kelas 3C. Lalu selanjutnya mengenai manusia dan budaya. Di sini bisa dilihat terdapat berbagai macam karakteristik dan perilaku dari warga yang ada di sekitar tapak yang bisa dilihat pada gambar. Melangkah lebih jauh terhadap hasil analisa dari keadaan yang ada pada tapak. Yang pertama, analisa matahari. Analisa ini dilakukan dengan tujuan untuk merencanakan rumah tinggal yang nyaman sesuai dengan kondisi tapak dengan dasar pertimbangan bukan pada bangunan sebagai pencahayaan alami dan serta potensi dan penunjang. Dengan alternatif yaitu pengefektifan terhadap bukaan di setiap sisi bangunan dan membuat inner court atau taman kecil di antara ruangan. Dan dengan mempertimbangkan tujuan dan alternatif tersebut, maka diperoleh hasil atau output yaitu dapat meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan dan juga penggunaan listrik yang lebih hemat pada bangunan. Agar menghindari bangunan mengalami kelembapan maka harus menghindari bentuk atap yang memerangkap air dan menggunakan teretris yang lebar untuk melindungi dinding dan bukaan pada bangunan, serta permukaan menerus untuk menghindari masalah air tempias. Selanjutnya analisa angin. Angin berhawa sejuk di Makassar berhembus dari arah timur laut ke arah barat daya. Sebaliknya, angin berhawa panas berhembus dari barat daya ke timur laut. Di sini saya memutuskan untuk membuat bukaan di bagian timur tapak dengan teretris lebar yang dimaksudkan agar angin berhawa sejuk dapat masuk ke dalam bangunan dan meminimalkan bukaan di bagian yang terpapar angin berhawa panas. Selanjutnya analisa kebisingan dan aroma. Di sini bisa dilihat tanda yang berwarna merah merupakan kebisingan tingkat sedang, tanda berwarna hijau merupakan tingkat kebisingan rendah, dan yang hitam merupakan tingkat kebisingan tinggi. Tingkat kebisingan ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan di sekeliling tapak, dan area yang paling dekat dengan tapak yaitu jalan biasanya memiliki tingkat kebisingan yang tinggi dibanding area yang jauh dari jalan. Tujuan dilakukannya analisa kebisingan ini untuk meminimalisir kebisingan di sekitar tapak dengan dasar pertimbangan yaitu bukaan pada bangunan, penanaman pohon sebagai vegetasi peredam kebisingan,
memanfaatkan penggunaan material yang dapat meminimalisir kebisingan pada dinding terluar bangunan. Dengan dua alternatif yang dipertimbangkan, yaitu alternatif pertama, pengefektifan bukan pada bagian selatan serta memanfaatkannya sebagai ruang vegetasi dan penggunaan material yang dapat meminimalisir kebisingan pada bangunan. Dan alternatif ini juga menjadi output yang dipilih karena dapat dipastikan dengan adanya peredam tersebut atau dengan menggunakan alternatif tersebut, kebisingan dan aroma yang ada di sekitar tapak akan terminimalisir dengan baik. Sedangkan kebisingan yang berasal dari bagian utara tapak sudah teratasi dengan adanya bangunan berupa rumah warga sebagai penyangga kebisingan. Selanjutnya, analisis utilitas. Analisis utilitas yang pertama yaitu jalur distribusi air bersih yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih ke dalam rumah. Dengan sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tinggal ini berasal dari PDAM yang merupakan sebuah instansi pengelolaan air bersih pada sebuah kota. Jalur distribusi di tapak ini berasal dari PDAM, yakni air bersih dari PDAM menuju ke pompa air, ke tandon air atau reservoir dan dialirkan ke dalam bangunan. Sedangkan distribusi air kotor bisa dilihat terdapat distribusi air kotor di bagian depan tapak yang berupa selokan yang berfungsi untuk menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas di dalam bangunan, air kotor dari kloset atau WC, dan limbah cair yang berasal dari wastafel. Distribusi ini dimulai dari bak kontrol menuju ke resapan dan ke riol kota. Sedangkan untuk limbah padat yang berasal dari kloset didistribusikan melalui bak kontrol menuju ke septic tank, lalu ke resapan dan ke riol kota. Selanjutnya, jalur distribusi jaringan listrik. Jaringan listrik di kawasan tapak ini menggunakan saluran listrik yang berasal dari PLN yang dialirkan melalui kabel yang digantung di atas tiang listrik atau tiang utilitas yang berada di sisi jalan. Selanjutnya, sistem pembuangan sampah. Untuk jenis sampah rumah tangga pada kawasan ini telah disediakan petugas kebersihan yang akan mengambil sampah 3 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang kemudian dibawa ke TPA. Dan sistem keamanan kriminal, di sini saya buat sistem ini karena letak tapak yang berada di kawasan rawan terhadap kasus kriminal seperti pencurian, sehingga harus membuat pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni dengan pemasangan CCTV di setiap sudut yang memungkinkan untuk mendapatkan atau memperoleh sudut pandang yang maksimal. Selanjutnya, kebutuhan ruang. Rumah ini akan dihuni oleh 3 penghuni, yakni ayah, ibu, dan seorang anak. Dengan kebutuhan ruang dari ayah, yaitu ayah membutuhkan kamar tidur untuk beristirahat dan beribadah, kamar mandi dan toilet untuk mandi dan buang air, ruang kerja atau area kerja untuk kerja, dan ruang keluarga untuk berkumpul atau nonton TV, ruang makan untuk makan, dan ruang tamu atau teras untuk menerima tamu. Selanjutnya, ibu sebagai pengguna kedua. Di sini kebutuhan ruang dari ibu kurang lebih sama dengan ayah, namun ditambahkan dengan dapur untuk memasak dan ruang cuci untuk mencuci. Pengguna ketiga yaitu anak, juga kurang lebih kebutuhan ruangnya sama dengan kedua orang tuanya, namun di sini kebutuhan ruang anak ditambahkan dengan ruang belajar untuk belajar dan area bermain untuk bermain. Ruangan-ruangan ini terbagi menjadi 4 kelompok ruang. Yang pertama, privat. Di dalam ruang privat ini terdapat kamar tidur, kamar mandi, area kerja, area belajar, dan ruang semi publik.
ada ruang keluarga dan ruang makan dan toilet. Selanjutnya ruang publik, ada ruang tamu dan teras, dan ruang servis, ada dapur dan ruang cuci. Selanjutnya bubble diagram. Di sini dimulai dari halaman yang berhubungan erat dengan teras, lalu teras berhubungan erat dengan ruang tamu. Lalu di ruang tamu ini berhubungan jauh dengan ruang tidur, namun berhubungan erat dari ruang tidur utama. Ruang tamu juga berhubungan erat dengan ruang keluarga. Selanjutnya ruang keluarga ini berhubungan erat dengan tentu saja ruang tamu, ruang tidur utama, ruang tidur anak, ruang makan, serta dapur. Di sini ruang tidur utama berhubungan jauh dengan dapur, dan ruang makan berhubungan dekat dengan kamar mandi atau WC, begitupun dapur yang berhubungan dekat dengan kamar mandi atau WC. Di sini saya menggambarkan denah dengan skala 1:50. Denah ini di dalamnya terdapat ruangan-ruangan seperti halaman depan, teras, ruang tamu, ruang keluarga, dapur dan ruang makan, kamar mandi atau WC, serta 2 kamar tidur. Di sini saya menggambarkan 4 tampak dari hasil denah yang saya buat. Yang pertama di sini tampak depan, tampak belakang, lalu ada tampak samping kiri, tampak samping kanan. Di sini juga terdapat potongan. Ini merupakan potongan AA. Selanjutnya ini potongan BB. Dan terakhir ini merupakan bentuk fasad bangunan. Itulah tadi akhir dari presentasi mengenai hasil konsep perancangan rumah tinggal yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.